Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Noval Ramadan dengan NIM 1903567. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional. Topik pembahasan yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu kajian manajemen sistem pendidikan nasional dengan subjudul 1. Sistem pendidikan nasional dan manajemen sistem pendidikan nasional. 2. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Dan 3. Organisasi pendidikan nasional. Lalu, subjudul kedua adalah kajian peraturan dan perundang-undangan manajemen sistem pendidikan nasional. Di judul kali ini akan dibahas mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan manajemen sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga ada isu dan permasalahan sistem manajemen pendidikan nasional, yang akan membahas mengenai isu dan permasalahan pada tingkat nasional, tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, lalu pada tingkat satuan pendidikan. Sistem pendidikan nasional. Untuk mengetahui mengenai sistem pendidikan nasional, maka kita harus mengetahui apa arti dari sistem. Jadi, sistem adalah kesatuan antara bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk suatu entitas kesatuan dengan tugas dan fungsi sebagai sebuah kesatuan. Apa itu sistem pendidikan nasional? Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3, keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dilahirkan sebagai upaya memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana salah satu tujuannya tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 juga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Manajemen Sistem Pendidikan Nasional. Manajemen Sistem Pendidikan Nasional adalah proses mengelola keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait satu sama lain, dengan memberdayakan semua sumber daya pendidikan supaya tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Komponen pendidikan. Keseluruhan komponen meliputi komponen masukan atau input, proses dan hasil output serta dampak. Sumber daya pendidikan. Yang satu ada sumber daya manusia, meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat. Kedua, sumber daya non-manusia, meliputi kurikulum, sarana prasarana, biaya, sistem informasi manajemen sekolah. Lalu, tujuan pendidikan nasional secara efektif, efisien, dan berkeadilan memiliki definisi sebagai berikut. Efektif yaitu ukuran ketercapaian tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Efisien adalah proses dan hasil pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi. Lalu berkeadilan, proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dilakukan secara harmonis dengan nilai-nilai tertentu tanpa memihak golongan tertentu. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Mengenai perkembangan definisi otonomi daerah berdasarkan undang-undang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, orientasi otonomi pada kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan menekankan kepada kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, orientasi otonominya adalah hak kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan dengan menekankan kepada kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian, analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, orientasi otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus urusan dan kepentingan menekankan kepada NKRI. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab secara otonom untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan dan urusan, termasuk urusan penyelenggaraan pendidikan. Karena pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola daerahnya sendiri, maka kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan berbagai kepentingan
dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini disebut dengan desentralisasi. Lalu apa arti desentralisasi dalam pendidikan? Desentralisasi dalam pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kewenangan pusat ke daerah untuk mengelola pendidikannya secara otonom. Ditandai dengan adanya kewenangan daerah untuk membuat keputusannya sendiri dalam mengurus dan mengelola pendidikan sesuai kebutuhan daerahnya. Organisasi Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disingkat RPJPN. Lingkup RPJPN 2005 sampai 2025 terdiri dari 9 bidang pembangunan, yaitu bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Organisasi Pendidikan Nasional saat ini terwujud dalam bentuk kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya. Visi dan misi Kemendikbud tidak boleh lepas dari visi dan misi pembangunan nasional, karena sistem pendidikan nasional merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional itu sendiri. Berikutnya ada perbandingan antara visi pembangunan nasional dengan visi Kemendikbud. Visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lalu, visi Kemendikbud yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Visi Kemendikbud menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian. Cara yang digunakan merupakan cara yang sama, yaitu berlandaskan gotong royong. Artinya ada sinergi antara visi pembangunan nasional dengan pendidikan nasional. Peraturan dan perundang-undangan manajemen sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, didapat ruang lingkup manajemen pendidikan sebagai berikut. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan dan mengelola pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan secara otonom oleh masing-masing perguruan tinggi di bawah kelola pemerintah pusat. Daerah provinsi mengelola pendidikan menengah, yaitu SMA atau SMK. Kemudian mengelola pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Sedangkan daerah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal seperti TK, PAUD, atau kursus. Isu dan permasalahan sistem manajemen pendidikan di tingkat nasional. Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan reformasi sistem pendidikan nasional yang dilatar belakangi oleh munculnya ketidakpuasan publik terhadap pelayanan pendidikan sebagai bagian dari bidang sosial, sehingga dimunculkanlah program reformasi Kemdiknas. Program tersebut terbagi menjadi reformasi birokrasi dan layanan. Reformasi birokrasi terdiri atas 1. Penguatan organisasi, 2. Penataan dan penguatan sumber daya manusia, dan 3. Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem. Kemudian reformasi layanan, 1. Reformasi layanan satuan pendidikan, 2. Reformasi layanan peserta didik, 3. Reformasi layanan pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir reformasi layanan substansi pendidikan. Isu dan permasalahan sistem manajemen pendidikan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Masalah yang ditemui di kabupaten atau kota tertentu yaitu pendidikan di daerah khusus, di antaranya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, atau disebut 3T. Karena konteksnya spesifik, sehingga tidak dapat dijadikan bagian dari agregasi atau rata-rata nasional. Permasalahan di daerah khusus, di antaranya distribusi guru yang tidak merata, jarak sekolah jauh dan prasarana tidak mencukupi, budaya pendidikan masih rendah, dan rendahnya partisipasi pendidikan di daerah tertinggal. Sedangkan permasalahan secara umum yaitu dijadikan alat pemilu bagi oknum pejabat daerah. Lalu, sumber daya manusia yang mengelola pendidikan di daerah kurang kompeten atau tidak sesuai bidang keahliannya.
kondisi daerah yang kurang sejahtera, dan tidak berjalannya umpan balik sistem untuk perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan. Isu dan permasalahan sistem manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 1. Sistem manajemen sekolah belum berjalan secara optimal. Dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya kemampuan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dalam mengelola sekolah tidak memadai, lalu iklim birokrasi yang tidak kondusif, dan lain-lain. 2. Karakter kepemimpinan kepala sekolah tidak sesuai. Contoh ketidaksesuaian tersebut seperti menyamakan model kepemimpinan sekolah dengan militer, lalu menyamakan dengan dunia usaha atau bisnis, dan lain-lain. 3. Lingkungan sekitar sekolah kurang berpengaruh positif, bahkan negatif. Budaya masyarakat yang kurang mendukung anak untuk melanjutkan sekolah menyebabkan minimnya dukungan pemangku kepentingan dalam proses manajemen sekolah. 4. Posisi satuan pendidikan berada di daerah yang tidak kondusif. Lokasi sekolah di pinggir pasar, pinggir terminal, dan sebagainya mengakibatkan lingkungan pendidikan kurang kondusif, baik karena polusi suara, udara, atau akses menuju sekolah yang terganggu. Berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain pada tiap tingkatannya. Oleh karena itu, pemecahan masalah harus dilakukan secara sistematis dan sistemik atau menyeluruh, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.